Baik, kita akan lanjutkan perbincangan pemirsa malam hari ini tentunya menyikapi atau melihat apa yang menjadi putusan dari Hakim Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan dari pasal Undang-Undang ITE. Mas Heri, ini kalau tadi dari Mas Fahmi menyatakan tidak harus melulu memikirkan bagaimana langkah hukum, bisa dilakukan dengan perbaikan komunikasi publik, kemudian dilakukan dengan klarifikasi sebagai salah satu upaya menjaga nama baik begitu ya. Nah, tapi ketika putusan ini sifatnya sudah mengikat, harus dilaksanakan. Bagaimana dengan institusi, korporasi, jika mereka tetap ingin mengambil langkah hukum, Mas? Ketika berurusan dengan kasus-kasus pencemaran nama baik yang ditimbulkan oleh berita bohong. Ya, tentunya mereka tetap harus taat dan patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi ya, bahwa ini tidak berlaku dalam konteks tertentu, ada subjek-subjek yang sudah disebutkan, tapi ketika bicara tentang pribadi, tadi ada kanal lainnya, ya silahkan saja itu ditempuh. Jadi memang hal itu sudah diberikan ruangnya oleh Mahkamah Konstitusi saya rasa, dan ini patut kita cermati juga bahwa ketentuan dari pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE kan sebenarnya lahir dari genus lex generalisnya di pasal 310 dan 311 KUHP. Dan itu pun sudah cukup banyak memakan korban dalam tanda petik ya. Oke. Orang-orang yang sebenarnya hanya memberikan pure kritik kemudian akhirnya ditarik ke ranah pidana. Padahal dalam prinsipnya Mbak Ken, Ya, pidana itu kan bisa dilihat dalam kacamata dia sebagai ultimum remedium, sebagai upaya terakhir, sebagai last resort, ya. berarti tidak harus selalu pidana yang pertama. Dan dalam konteks yang lain bisa jadi primum remedium, kasus pembunuhan, korupsi, nggak bisa pakai prinsip ultimum remedium. Oke. Tapi dalam konteks ini, saya rasa narasi yang lebih tepat adalah menempatkan hukum pidana bukan sebagai primum remedium, tapi sebagai ultimum remedium dia. Jadi masih ada pilihan langkah-langkah lain yang bisa diselesaikan. Kalau misalnya diberikan kritik terhadap kinerja dan itu di luar dari konteks pribadi dan memang bicara base-nya adalah kinerja saja dan bukan menyerang secara kehormatan, saya rasa ya klarifikasi begitu ya, informasi untuk disampaikan kepada publik itu penting dalam konteks transparansi, akuntabilitas. Ini kan adalah asas-asas penyelenggaraan umum pemerintahan yang baik misalnya. Dalam konteks korporasi kalau tadi adalah sifatnya bukan di luar dari konteks pemerintah misalnya, ya dia bisa menempuh jalur yang tadi sudah disampaikan berkali-kali oleh Mahkamah Konstitusi, silahkan pilih melalui jalur individu tadi, tapi jangan mengatasnamakan, menggunakan katakanlah sarana dan prasarana fasilitas yang melekat ketika ini tidak berbicara sebagai konteks perkara individu. Oke. Itu yang sebenarnya diingatkan oleh MK berkali-kali dalam putusan ini. Kita bisa membedakan dalam konteks itu mana kasus pribadi, mana yang di luar dari hal tersebut yang basisnya adalah kinerja. Saya rasa ini yang penting untuk diingatkan ya dalam putusan Mahkamah Konstitusi tadi, sehingga kita bisa membedakan perkara ini sebenarnya bisa berkaitan dengan ranah pidana atau memang ada jalur-jalur atau kanal lain yang sebenarnya masih bisa ditempuh dan itu jauh lebih punya nilai kemanfaatan, karena bicara tentang hukum kan nggak hanya bicara tujuannya adalah kepastian hukum dan keadilan, tapi juga kemanfaatan. Manfaat nggak sih kalau perkara semacam ini kemudian diproses melalui jalur pidana yang tentu pasti menggunakan alat-alat kelengkapan negara ya. Tentu ada biaya kos yang akhir munculnya di sana. Kemudian Oke. kalau kita bicara asas peradilannya, ini bisa nggak dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Baik. Dan ini kan tentunya yang menurut saya jadi berkebalikan dengan hakikat hukum acara pidana yang dibangun dengan asas tadi. Jadi saya rasa kita mulai bisa memilah-milih lah secara arif dan bijaksana Oke. mana kasus yang memang ini harus ditempuh dengan jalur pidana, mana yang tidak. Karena prinsip dari pidana juga kan menestapakan orang, menderitakan orang. Oke. Apakah kalau cuma sekedar memberikan kritik kemudian harus berujung pada jeruji besi? Dan itu kadang kalau kita lihat ancaman pidananya mengerikan, Mbak Ken. Ada yang sampai bisa 6 tahun, 9 tahun, 12 Oke. tahun, misalnya di Undang-Undang ITE dengan menggunakan Undang-Undang ITE tadi ya, Baik, cantolannya Mas di Heri. Undang-Undang ITE, itu menurut saya orang itu sudah bisa layak untuk Oke. dikenai penahanan. Ya, ya. Dan tentunya ini kan upaya paksa yang melanggar hak asasi manusia, potensi Baik. sangat besar. Baik, Begitu, Mbak Mas Ken. Heri. Ya, Pak Arianto tidak hanya soal kepastian hukum tapi kemanfaatan. Kalau tadi Pak Arianto juga sampaikan apa yang kemudian bisa kita ambil sebagai hikmah dari Iya, putusan Hakim itu Konstitusi ini. hikmahnya itu banyak nih. Satu ya, hikmahnya ini memberikan
penyadaran kepada aparat hukum bahwa mulai sekarang kalau menangani kasus pencemaran itu tidak bisa dilayani kalau pencemaran itu dituduhkan pada institusi. Ya. Jadi nggak perlu dilayani karena itu bukan pidana. Kecuali kalau pencemaran itu pada pribadi seorang gitu ya menyebutkan ya itu barulah bisa dilayani untuk mencari dalam proses hukum yang nomor satu. Yang kedua di sisi lain dalam memberikan kritik meskipun dikasihkan kebebasan seperti itu harus dengan cara-cara yang baik ya sehingga tidak nanti masuk dalam kategori pencemaran nama itu. Gitu. Dan yang ketiga ini yang menurut saya paling bagus ya. Dengan adanya peluang seperti ini ya, orang memberikan kritik bebas tidak takut, apalagi kritik pada institusi. Ya. Institusi kita tuh sekarang kan semuanya kan banyak korupsinya kan ya. Oke, itu nah, yang makanya ini memberi peluang besar kepada para whistleblower untuk berani melapor kepada yang berwajib apabila ada institusi yang kurang bagus kerjanya itu. Tanpa harus takut nanti kemudian dianggap sebagai pencemaran nama institusi itu tadi. Saya kira secara simpel saya dari keputusan MK itu hikmahnya untuk masyarakat semuanya itu menerima itu ya. Polisinya juga terima dari aspek para pelaku yang tadinya tidak sengaja kalau itu melanggar sekarang sudah jelas bahwa itu melanggar. Yang terakhir yang tadinya itu sebetulnya tidak melanggar tapi takut-takuti kriminalisasi itu melaporkan mengenai institusi itu mereka sekarang bebas daripada ancaman itu. Mudah-mudahan dengan ini maka makin banyak whistleblower, makin banyak kritik yang membangun dengan cara yang baik. Maka negara kita akan lebih bagus. Itu yang menjadi tujuan utamanya sebetulnya ya Pak Arianto. Mas Fahmi, apakah itu sudah mulai tergambar di ruang digital kita mengenai gambaran hikmah positif yang tadi Pak Arianto sampaikan? Harapannya semakin banyak kritik yang membangun yang bisa disampaikan. Mungkin kita juga bisa melawan korupsi lewat tindakan nyata yang lebih banyak lagi. Itu sudah mulai terlihatkah Mas Fahmi? Kalau dari peta social network analysis ya tadi sempat ditampilkan bagaimana percakapan netizen terkait dengan Mahkamah Konstitusi dan UIT ini sudah mulai tampak gitu ya. Jadi ada beberapa influencers baik itu khususnya dari individu, mereka menyampaikan berita gembira ini dan artinya biasanya mereka itu aktivis ya. Dan aktivis mereka melihat bahwa yang selama ini menjadi kekhawatiran karena sebagian dari mereka juga paling tidak minimal pernah mendapatkan somasi atau pernah dilaporkan itu menjadi sesuatu yang bisa dilakukan dalam bentuk kritikan karena biasanya mereka sudah cukup cerdas ya membedakan antara defamation menyerang individu atau kritik ya kepada institusi. Nah ini satu. Kemudian yang kedua betul tadi Pak Arianto sampaikan hal-hal yang membedakan antara kritik kepada institusi atau mungkin serangan kepada individu ini nantinya akan menjadi bahasan yang sangat menarik, menjadi bahan edukasi buat publik juga, sehingga mereka itu kan bisa tidak asal nyerang karena bagaimanapun ketika mereka menyerang individu itu masih bisa kena ya UU ITE mungkin undang-undang yang lain saya nggak terlalu paham tentang itu tapi masih kena, tetapi mereka akhirnya bisa fokus kepada kritiknya, fokus kepada kebijakannya, fokus kepada institusinya, seperti itu. Dengan bisa membedakan antara individu dan objek atau subjek yang lain tadi, ini bisa membuat obrolan atau diskusi ya di media sosial jadi lebih berkualitas. Kritikannya pun juga lebih berkualitas. Tapi ini menurut saya kira penting tetap ada namanya literasi digital dilakukan oleh Polri untuk membedakan tadi supaya publik tahu mana yang bisa masih kena atau tidak, oleh Kominfo juga dan saya kira juga pada institusi masing-masing mereka bisa membantu meningkatkan citra mereka ya dengan menunjukkan ini loh kebijakan kita udah bagus, ini loh ada yang salah dari kritik Anda, kita sudah sampaikan yang benar seperti apa. Oke, misalnya kalau kritik Anda benar misalnya kami terima dan kemudian kita akan perbaiki. Jadi tanpa menggunakan jalur hukum banyak jalur-jalur yang lain yang bisa dipakai untuk meningkatkan kualitas dari institusi tadi. Oke, nampaknya begitu banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari putusan Hakim Konstitusi. Kita lihat nanti bagaimana implikasi dari putusan ini. Tentunya mudah-mudahan harapannya semakin banyak kritik yang membangun, tujuannya untuk negara Indonesia yang lebih baik tentunya. Terima kasih Pak Arianto Sutadi, terima kasih Mas Fahmi, terima kasih Mas Heri. Malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.